Mu Yudai melakukan apa yang diperintahkan, dan menutup mulutnya. Namun, karena Mu Yudai tetap diam, suasana antara Diyalan dan Xian menjadi sedikit canggung. Keduanya hanya berbaring saling berhadapan. Tak satu pun dari mereka tahu harus berkata apa. Sudah hampir fajar, Xian menatap langit, mencoba mengobrol santai. Bagaimana perasaanmu? Apakah ki mendalammu sudah pulih? Ki mendalamku tidak hanya pulih, tetapi juga meningkat. Diyalan memeriksa tubuhnya secara diam-diam. Matanya tiba-tiba berbinar karena kegembiraan. Dia berkata dengan suara rendah, dengan rona merah di wajahnya, saat itu sepertinya ada energi aneh yang mengalir ke dalam tubuhku. Energi aneh itu menyatu dengan ki mendalam milikku, dan bahkan mengubah sesuatu di dadaku. Dia mengerutkan kening sedikit, berusaha keras mengingat perasaan itu. Dia berpikir bahwa aliran energi aneh itu tampaknya berasal dari Xian, atau berasal dari ki mendalam yang telah dia tembakkan ke dalam tubuhnya. Xian berpikir sejenak, lalu berbisik pada dirinya sendiri, memang begitu. Mata indah Diyalan kembali bersinar dengan pesona eksotis. Dia bersikeras, apakah itu karenamu? Xian mengangguk, dan menjelaskan sambil tersenyum, aku pernah menerima beberapa pil dari seorang alkemis, tetapi ketika aku meminumnya aku tidak pernah berhasil menyerapnya sepenuhnya. Akan tetapi, pil-pil itu, serta kekuatannya, masih ada di dalam tubuhku. Saat itu sepertinya kekuatan pil-pil itu menyatu dengan ki mendalamku dan tertanam ke dalam tubuhmu juga. Hal tentang menyerap ki mendalam dari orang mati terlalu menyeramkan dan menakutkan untuk dibicarakan, dan Xian tidak ingin orang lain mengetahui rahasianya. Oleh karena itu, ia menggunakan Master Karu sebagai alasan, dan mengklaim semua kekuatan anehnya karena pil-pil itu. Pil-pil itu pasti sangat berharga. Diyalan mengangguk. Dia tampaknya telah mempercayai cerita Xian. Selama perjalanan mereka, Xian telah menggunakan bubuk obat beracun beberapa kali. Oleh karena itu, dia sudah menduga bahwa Xian memiliki semacam hubungan dengan seorang alkemis. Ya, kurasa begitu. Xian tersenyum tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang hubungannya dengan Master Karu. Ia berpikir sejenak dan berkata sambil mengerutkan kening, kamu menyebutkan bahwa ada aliran energi aneh yang tampaknya telah mengubah otot dan pembuluh darah di dalam dadamu. Bisakah kamu mencoba mengoperasikan ki mendalam di sekitar dadamu dan melihat apakah ada reaksi? Xian tiba-tiba teringat akan kebangkitan ajaib dari Petrification Martial Spirit di dalam tubuhnya. Tampaknya aliran energi aneh itu tidak hanya dapat meningkatkan ki mendalam seseorang, tetapi juga memicu martial spirit yang tidak aktif. Justru karena pengaruh energi aneh itulah Petrification Martial Spirit yang tertidur di dalam tubuhnya tiba-tiba terbangun. Bahkan kemunculan Immortal Martial Spirit mungkin ada hubungannya dengan aliran energi aneh itu. Mendengar Diyalan berbicara tentang perubahan aneh di dadanya, Xian sudah mengemukakan sebuah teori. Baiklah, biar aku coba. Diyalan mengangguk pelan. Dia memusatkan energinya ke dadanya dan memperhatikan dengan saksama perubahan yang terjadi di dalam. Mengendalikan ki mendalamnya, aliran ki mendalam mengalir ke dadanya yang indah, dan bertahan beberapa saat di sekitar payudaranya yang lembut. Namun sekarang, ki mendalamnya tampak sedikit berbeda. Tiba-tiba sesuatu yang paling menakjubkan terjadi. Tampaknya ki mendalamnya telah berubah dan menjadi semakin panas. Diyalan tiba-tiba panik. Dia dengan cepat mengalirkan ki mendalam ke lengannya, lalu melalui pembuluh darah dan pembuluh darah, ke telapak tangan kanannya. Ledakan, api ajaib berwarna biru murni tiba-tiba muncul dari telapak tangan kanan Diyalan. Meskipun api itu hanya sebesar kepalan tangan, api itu membakar dengan suhu yang luar biasa tinggi. Api kecil itu menari-nari di telapak tangan Diyalan, menerangi pohon berlubang itu, seolah-olah mereka dipeluk oleh gelombang laut biru yang lembut. Wow, Diyalan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia melompat kegirangan dan matanya bersinar terang. Bingo, Xian juga diam-diam bersorak. Dia benar tentang energi ini. Melihat api biru itu, dia sekarang yakin bahwa energi aneh itu benar-benar dapat memicu jiwa bela diri bawaan seseorang. Api ajaib biru. Diyalan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Dia berkata dengan penuh kegembiraan, ini adalah roh bela diri keluargaku. Aku tahu tentang ini. Ini adalah roh bela diri api sihir biru. Sejak kakekku, tidak ada yang mewarisi roh bela diri ini.
Ya Tuhan, tapi bagaimana ini mungkin? Mu Yudai sudah terbangun karena suara gaduh yang mereka buat. Dia juga menatap di Yalan, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mu Yudai tampak sangat bingung, bagaimana mungkin? Saudari Lan, usiamu sudah 27 tahun. Bagaimana mungkin kamu masih bisa membangkitkan martial spirit yang tidak aktif di dalam tubuhmu? Apa yang terjadi di sini? Apakah ini mimpi? Dia menggosok matanya dan masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Yalan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan kebahagiaannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terus menatap api biru yang menyala di telapak tangannya, dan dia tiba-tiba menangis. Dia benar-benar menangis karena kegembiraan. Namun, Yan benar-benar bisa memahami perasaannya. Di Grace Mainland, para prajurit dengan martial spirit jelas mengambil posisi dominan. Mereka juga akan memiliki masa depan yang lebih makmur. Bagi para prajurit, martial spirit lebih penting daripada apapun. Mereka yang tidak memiliki martial spirit sering bermimpi dan membunuh demi martial spirit. Bagi para pendekar seperti di Yalan, yang keluarganya pernah memiliki roh bela diri, sungguh sayang jika tidak meneruskan roh bela diri keluarga mereka sebagai warisan. Jika situasi ini terus berlanjut selama beberapa generasi, keluarga paling mulia sekalipun bisa berakhir memudar dan terlupakan. Tidak peduli apakah itu prajurit atau keluarganya, kepemilikan roh bela diri sangatlah penting. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mu Yudai masih bingung setelah menatap di Yalan beberapa saat, yang benar-benar terbang tinggi karena kegembiraan, jadi dia harus mengalihkan pertanyaan itu ke Yan. Yan tersenyum malu, "Yah, ini sulit dijelaskan. Ini ada hubungannya dengan pil dan kekuatannya yang eksotis. Aku tidak tahu persis jenis pil apa itu. Bagaimanapun, pil itu memang sedikit luar biasa. Berhentilah menatapku seperti itu. Aku sudah bilang aku benar-benar tidak tahu. Dasar bajingan, kemarilah. Terima kasih. Terima kasih." Yalan memadamkan api biru di telapak tangannya, dan tiba-tiba memeluk Yan erat-erat, seolah-olah dia mencoba meremas seluruh tubuhnya ke dalam dadanya. Tubuhnya yang seksi tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Payudaranya yang lezat itu diremas di dada Yan, yang memberi Yan kesempatan untuk merasakan kelembutannya yang luar biasa lagi. Tak lama kemudian, dia kembali merasakan reaksi seperti itu dari balik ikat pinggangnya. Namun kali ini, Yalan segera mengetahui tentang sedikit sensasi yang ada di sana. Dia segera melepaskan Yan dari pelukannya dengan wajah memerah. Matanya sangat menawan, bersinar dengan cahaya dan warna yang menari-nari. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata sambil tersenyum, "Dasar brengsek, selalu saja bernafsu." Hei, Yan juga tertawa malu. Namun, dia tidak memberikan jawaban. Mu Yudai menatap kedua orang itu dan dia jelas tidak begitu senang. "Hei, kalian berdua, hentikan. Aku masih di sini. Jangan melakukan pertunjukan seks di hadapanku setiap kali kalian mendapat kesempatan. Dasar gadis jahat, aku terlalu bersemangat," jawab Yalan sambil tertawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu membunuh Mu Yudai. Aku juga tidak tahu. Yalan menggelengkan kepalanya, matanya masih berbinar-binar. Dia tertawa, "Kurasa itu semua karena dia. Maksudmu, kau berhubungan seks dengan pria ini, dan kemudian tiba-tiba, jiwa bela dirimu yang telah tertidur di dalam tubuhmu selama 27 tahun, yang mungkin tidak akan pernah terbangun dalam hidupmu, tiba-tiba hidup kembali." Mu Yudai berkata dengan ekspresi penasaran di wajah cantiknya. Meski kedengarannya sulit dipercaya, itulah kenyataannya. Yalan mengakui dengan wajah merah. Jadi apa esensinya? Obat ajaib dengan kekuatan aneh. Mu Yudai juga mulai tersipu. Dia menggelengkan kepalanya karena dia sama sekali tidak percaya ini. Tidak. Aku tidak percaya ini. Ini sama sekali tidak masuk akal. Yan menatap langit dari pohon berlubang, dan berkata, "Matahari sudah bersinar. Kita harus segera berangkat." "Ya, kita mungkin harus terus bergerak." Yalan setuju. Rupanya, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu membahas masalah ini tentang dirinya sendiri, kalau-kalau Mu Yudai akan mengatakan sesuatu lagi yang akan mempermalukannya. Setelah mengatakan itu, Yalan segera terbang ke atas pohon berlubang itu.
Dia melemparkan tali ke arah mereka berdua dan meminta Mu Yudai untuk segera keluar. Tidak, aku masih tidak percaya. Mu Yudai jelas masih terobsesi dengan masalah itu, dan baru meraih tali itu setelah mendesah dan mengerang beberapa kali. Dengan bantuan Dialan, Mu Yudai perlahan bangkit dengan bantuan tali, dan perlahan naik ke puncak pohon berlubang. Ah, dasar brengsek, apa yang kau lakukan? Mu Yudai tiba-tiba mulai berteriak. Kedua kakinya yang halus menendang dengan putus asa, dan tubuhnya yang mempesona berayun di udara. Biar aku bantu. Xian meletakkan kedua tangannya di pantat lembut Mu Yudai dan mencoba mengangkatnya. Dia berkata sambil tersenyum nakal, "Nah, ini dia. Ini akan menghemat tenagamu." "Tidak, hentikan. Aku tidak mau bantuanmu," teriak Mu Yudai sambil memutar tubuhnya dengan kuat. Tangannya tiba-tiba kehilangan pegangan dan dia jatuh dari udara. Berdebar, keduanya terjatuh ke tanah di dalam pohon berlubang. Xian berbaring di sana dengan ekspresi puas di wajahnya. Mu Yudai duduk tepat di pinggangnya dengan kaki-kakinya menendang dan berteriak, "Berhenti! Berhenti!" Bagian bawahnya yang lembut dan halus berada tepat di tempat yang paling disukai Xian, menekan erat bagian sensitifnya. Penis Xian masih keras karena keterikatan sebelumnya dengan Dialan. Sekarang, dengan tekanan dan putaran pinggul Mu Yudai, dan bagian-bagiannya yang lezat terus-menerus menyentuh dan menggosok bagian-bagian sensitifnya, Xian kembali terangsang, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang karena kenikmatan yang luar biasa. Ah, dasar brengsek, dasar anjing mesum. Tidak butuh waktu lama bagi Mu Yudai untuk mengetahui niat Xian. Dia segera bangkit sambil menutupi pantatnya dengan kedua tangan, berteriak dan menangis. Wajahnya begitu cantik dengan rona merah itu, dan matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit air mata. "Kakak Lan, orang jahat ini. Dia mencoba memanfaatkanku." Set, Dialan tampak serius. Dia memberi isyarat agar mereka diam saja. Xian segera berdiri. Tiba-tiba dia melupakan semua adegan seksi yang terjadi di pohon berlubang ini. Dia memanjat pohon dengan cepat dan tetap bersama Dialan. Dia berkata dengan suara tenang dan dingin, "Bagaimana situasinya?" "Binatang iblis." Raungan binatang buas datangnya dari hutan yang jauh. "Tata, Tata." Suara langkah kaki yang berat terdengar di tengah malam yang sunyi. Dilihat dari suara langkah kaki itu, orang bisa tahu bahwa itu pasti suara manusia yang berlari di hutan. Namun, Xian tidak dapat memastikan apakah itu adalah seorang prajurit yang mengejar binatang iblis, atau binatang iblis yang memburu manusia. Dia tidak ingin terlibat, dan berkata kepada Dialan, "Sembunyilah dengan baik. Jangan cari masalah. Ingat pelajaran dari Serikat Tentara Bayaran TUS." Dialan mengangguk, dan bergumam kepada Mu Yudai di pohon berlubang, "Jangan bersuara. Tetaplah di dalam dedaunan pohon. Ayo kita pergi dan bersembunyi di dalam pohon lebat lainnya." Setelah berpikir sejenak, Xian bergerak cepat, menemukan pohon tua rindang lainnya dan segera berjongkok di antara dedaunan. Begitu dia melakukan itu, Dialan datang dan bersembunyi bersamanya. Mereka masih waspada sambil bersembunyi di balik dedaunan yang lebat. Sementara itu, mereka juga menghilangkan bau mereka dari lingkungan sekitar, untuk menyembunyikan keberadaan mereka sepenuhnya. Tak lama kemudian, 5 tentara bayaran yang kebingungan muncul di kejauhan dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka semua terluka parah. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang prajurit tingkat manusia, dan sisanya adalah prajurit tingkat pemula. Para tentara bayaran itu berlarian menembus hutan dengan ekspresi bingung, sambil menoleh ke belakang, seolah-olah mereka sedang dikejar oleh binatang buas. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Tepat saat mereka muncul di hadapan Xian, ia melihat seekor ular api dan 2 kadal es bergerak cepat di hutan. Pada saat yang sama, beberapa kalajengking berlapis perak, yang berukuran hampir 1 kaki, muncul dari kiri, tampak mengepung mereka. Kelima tentara bayaran itu benar-benar ketakutan saat mereka bergegas memasuki hutan. Xian menjadi pucat saat dia menyadari bahwa para tentara bayaran itu sudah tamat. Xian dapat melihat dengan jelas seekor serigala perak yang kuat di arah yang mereka tuju. Serigala itu panjangnya 4 meter, tetapi mereka tidak melihatnya. Serigala itu memiliki 2 sayap berwarna perak sepanjang 5 meter, yang tampak baru dan misterius, dihiasi dengan pola-pola halus. Meskipun ini adalah pertama kalinya Xian melihatnya,
dia telah mendengar ceritanya sejak lama. Itu adalah Silver Thunder Wolf level 7 di atas binatang iblis di hutan gelap. Kemudian dia yakin kalau skenarionya bukanlah para prajurit yang membunuh binatang iblis, tetapi justru sebaliknya. Perburuan berdarah segera dimulai. Saat kelima prajurit itu bergegas memasuki hutan dan melihat Silver Thunder Wolf yang sudah menunggu, mereka berteriak putus asa. Silver Thunder Wolf bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Ia melebarkan sayap gunturnya dalam waktu singkat dan ledakan dahsyat keluar satu demi satu di samping para prajurit. 3 dari mereka terpotong-potong dalam sekejap. Serigala guntur perak berdiri di sana dengan arogan, ia tidak menyerang lagi. Para binatang iblis yang mengejar mereka berlari cepat dan mengepung 2 orang lainnya dalam sekejap. Ular api dan kadal es bekerja sama untuk menyerang para prajurit. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka diracuni oleh kalajengking zirah perak, dan yang lainnya dibunuh oleh kadal es. Berderit, berderit, suara-suara mengerikan memecah ketenangan hutan lebat itu. Selain serigala guntur perak, binatang iblis lainnya mengerumuni kelima mayat itu dan mulai memakan tulang-tulang mereka. Dialan terlalu takut untuk melihat ke arah itu. Dia sama sekali tidak takut membunuh, tetapi binatang-binatang iblis itu memakan daging manusia, yang akan membuatnya muntah-muntah hebat jika dia melihatnya. Bersembunyi di balik dedaunan, Xian menatap binatang-binatang iblis itu dengan tenang, sambil memikirkan sesuatu dalam benaknya. Saat kelima prajurit itu tewas, ki mendalam mereka perlahan-lahan merembes keluar, dan pada akhirnya mencair di udara dan menghilang. Jika dia bisa sampai ke area itu sebelum ki mendalam menghilang, dia akan mendapat banyak manfaat. Akan tetapi, begitu banyak binatang buas yang memakan mayat-mayat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap mereka segera pergi. Aduh! Sebuah tangisan manusia yang menyedihkan datang dari tempat yang sangat jauh, penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Serigala guntur perak yang diam itu tiba-tiba melolong dan berlari keluar. Mendengar lolongannya, binatang-binatang iblis yang hampir memakan kelima mayat itu langsung berhenti makan dan bergegas mengikuti serigala itu. Mereka tampak memburu manusia lainnya. Seketika itu juga Xian melompat turun dari pohon lebat itu begitu mereka pergi, dan menghampiri tubuh-tubuh yang berantakan itu bagaikan hantu. Dialan terkejut dan berteriak pelan dari atas pohon, "Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi dan memeriksa apa yang terjadi. Aku akan segera kembali. Jangan tinggalkan pohon itu." Xian bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang dan bergerak cepat ke arah mayat-mayat itu. Saat dia mendekati mayat-mayat itu, dia menutup matanya dan mulai merasakannya. Untungnya, belum terlambat baginya. Prajurit tingkat manusia memiliki ki mendalam yang lebih banyak daripada yang lain, dan masih ada 20% yang tersisa di tubuhnya. Ki mendalam yang tak kasat mata masuk ke dalam pori-porinya, seperti tertarik oleh magnet, lalu terbang ke meridiannya. Merasakan kekuatan ki mendalam asing, Xian tersenyum puas. Tak lama kemudian, seluruh ki mendalam yang belum mencair dan menghilang di udara, masuk ke tubuh Xian. Saat melihat anggota badan dan isi perut di tanah, Xian mengerutkan kening. Meskipun demikian, sambil menahan bau busuk, ia mulai memeriksa tas jinjing mereka. Terlalu banyak darah pada makanan, dan mungkin juga racun dari kalajengking zirah perak sekarang tidak bisa dimakan. Koin kristal tidak banyak berguna di area ini, dan terlalu banyak akan mencegah mereka bergerak cepat, jadi para prajurit tidak membawa terlalu banyak koin kristal. Setelah mencari cukup lama, Xian hanya dapat menjarah sedikit bahan binatang iblis dan obat-obatan. Kasihan sekali mereka, Xian bergumam sambil membersihkan tangannya dengan satu tas. Kemudian dia berjalan menuju tempat Dialan bersembunyi. Wow, wow, binatang-binatang iblis melolong di hutan gelap bahkan saat fajar. Mereka tampak berlarian dan memburu para prajurit dan tentara bayaran dalam satu kelompok. Mendengar suara mengerikan itu, Xian tidak merasa takut. Sebaliknya, dia sedikit senang. Tindakan binatang iblis akan memengaruhi para pemburu mereka. Mereka akan terlihat oleh binatang iblis jika mereka masih bergerak di hutan pada malam hari, dan semakin banyak mereka bergerak, semakin besar kemungkinan mereka akan ditemukan oleh binatang iblis. Mungkin orang-orang dari dunia kegelapan, keluarga Mo, dan serikat tentara bayaran TUS akan kehilangan banyak hal malam ini, dan binatang iblis akan kenyang malam ini.
Dia benar. Malam itu, Mo Chaoge dan orang-orangnya diurus oleh binatang iblis. Karena mereka sangat menginginkan Xian dan Mu Yudai, pasukan itu tidak tidur di malam hari setelah Hu Long bunuh diri. Sebaliknya, mereka terus mencari Xian dan teman-temannya di hutan gelap. Oleh karena itu, mereka diperhatikan oleh binatang buas. Berkat kelima prajurit itu, pasukan itu akhirnya mengetahui kenyataan dan bersembunyi di pohon-pohon kuno. Apa yang kau lakukan? Dialan mengerutkan kening, apakah harta benda mereka benar-benar sepadan dengan risikonya? Jika binatang iblis itu kembali atau jika kau ketahuan oleh mereka, kau tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Lihat, bukankah aku kembali dengan selamat? Xian memanjat pohon tanpa menjelaskan apa yang telah diperolehnya. Dengan wajah kaku, dia berkata, mengapa semua binatang iblis memburu prajurit dan tentara bayaran seperti orang gila? Pasti ada yang melakukan sesuatu yang membuat mereka kesal. Kalau tidak, mereka tidak akan bertindak seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Dialan tidak tahu, apakah kita masih akan maju. Tunggu sebentar. Setelah menghabiskan sepanjang malam berburu, binatang-binatang iblis itu seharusnya jauh lebih jinak di siang hari. Kita bisa berangkat siang ini. Baiklah kalau begitu. Dialan dan Xian masuk ke dalam pohon berlubang lagi. Apa yang terjadi? Mu Yudai, yang tinggal di pohon berlubang dengan ketakutan, sedikit terkejut, aku mendengar beberapa ledakan tadi. Apakah ada binatang buas yang lewat? Xian duduk dan mulai merasakan ki mendalam yang telah memenuhi meridiannya, tanpa menjawab Mu Yudai. Sebagian besar ki mendalam pada kelima prajurit itu telah lenyap ke udara, dan Xian hanya mampu menyerap sebagian kecil saja. Tetapi karena di antara mereka ada seorang prajurit tingkat manusia, meskipun dia hanya mendapat bagian kecil, itu sudah banyak. Namun, Xian masih sedikit khawatir. Dia berhati-hati, karena dia tidak tahu kapan emosi negatif itu akan muncul. Melihat Xian terdiam, Dialan menceritakan kepada Mu Yudai apa yang baru saja terjadi di luar. Mendengar cerita itu, wajah Mu Yudai berubah serius dan dia tampak semakin khawatir. Mereka dikejar oleh begitu banyak orang jahat, dan sekarang ada binatang buas yang menghalangi jalan mereka, dia merasa masa depan mereka semakin tidak ada harapan. Matahari terbit perlahan dan mulai menerangi langit. Setelah beristirahat semalam, mereka bertiga mulai berdiskusi di pohon berlubang itu. Xian tidak punya banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan gadis-gadis itu saat Luo Hao dan orang-orangnya bersama mereka, jadi dia tidak tahu banyak tentang mereka. Namun sekarang para lelaki itu, termasuk Luo Hao, telah terbunuh, jadi dia menduga dia harus tahu lebih banyak tentang mereka, atau dia akan berakhir dalam posisi pasif. Mengapa dunia kegelapan mengejarmu? Xian bertanya dengan suara tenang sambil mengerutkan kening, kamu dari Kekaisaran Api. Mu Yudai mengangguk dan mendesah, ini semua karena aku. Ada apa? Xian tahu bahwa Mu Yudai adalah orang yang sangat istimewa. Sekarang setelah dia menjelaskannya, dia ingin tahu cerita selengkapnya. Kakak Lan, katakan padanya. Mu Yudai melirik Dialan dan menghela napas lagi. Kau tidak tahu siapa Dai. Dialan terkejut saat menatap Xian dengan mata penasaran, meskipun kau dari Serikat Pedagang, kau pasti pernah mendengar tentang Jenderal Muku dari Kekaisaran Api. Muku, Jenderal Pasukan Elang Kekaisaran Api. Raja Elang Besi. Xian sangat terkejut hingga dia mengangguk setelah berpikir panjang, jadi dia adalah cucu dari Raja Elang Besi. Aku mengerti. Xian menelusuri ingatan yang terpisah-pisah tentang Raja Elang Besi, Raja Muku, dan mendapatkan cerita lengkap setelah mengingatnya. Dalam ingatan Xian yang lain, Muku adalah Jenderal Pasukan Elang Kekaisaran Api, yang merupakan prajurit tingkat nirvana dan pemegang kekuatan sesungguhnya dari Kekaisaran Api. Raja Elang Besi tidak hanya terkenal di Kekaisaran Api, namun juga terkenal di Serikat Pedagang dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan. Muku adalah seorang pemimpin militer legendaris yang terlihat dalam setiap pertempuran antara Kekaisaran Api dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan. Dia terkenal karena kekejamannya di medan perang, dan banyak sekali orang yang tewas di tangannya. Muku tidak kenal ampun terhadap musuh-musuhnya, dan juga keras kepala terhadap rakyatnya sendiri, sehingga menyinggung banyak orang berkuasa. 3 tahun lalu, dalam pertempuran antara Kekaisaran Api dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan, Muku dibunuh oleh 5 prajurit tingkat nirvana.
Karena Muku telah menyinggung banyak orang ketika ia masih hidup, keluarganya mendapat masalah segera setelah ia meninggal. Hanya dalam beberapa hari, banyak kerabat dekatnya dibantai, sehingga keluarga besarnya pun hancur seketika. Aku pernah mendengar tentang Raja Elang Besi. Setelah berpikir sejenak, Si Yan mengangguk. Dai adalah cucu Raja Elang, satu-satunya yang selamat dari keluarganya. Dunia Kegelapan adalah organisasi pembunuh di Kekaisaran, dan merekalah yang membantai keluarganya. Dai dapat bertahan hidup hanya karena roh bela diri miliknya. Pada hari itu, sitarnya membunuh banyak orang dengan cara yang tidak terlihat, karena roh bela diri miliknya ada hubungannya dengan musik. Maksudmu, roh bela diri nonamu bisa membunuh dengan sitarnya? Ya, kecapi Dai tidak hanya dapat mencegah seseorang menjadi gila, tetapi juga dapat menghancurkan organ-organ tubuh seseorang. Dunia Kegelapan menginginkan Dai karena penguasa mereka berlatih keterampilan bela diri yang kejam dan kadang-kadang kehilangan akal sehatnya. Dia ingin menenangkan dirinya dengan bantuan musik Dai. Aku mengerti, Si Yan mengangguk. Karena Dunia Kegelapan terlibat dalam pembantaian keluarganya, Dai lebih baik mati daripada membantu mereka. Bagaimana dia bisa membantu tuan mereka melatih keterampilan bela diri yang kejam? Tetapi Dunia Kegelapan terlalu kuat di Kekaisaran Api, jadi dia harus mencari perlindungan di negara asing. Mengetahui identitas dan kisah Mu Yudai, Si Yan bertanya lagi, lalu mengapa Nona Mu tidak bisa mengoperasikan roh bela diri miliknya sekarang? Semangat bela diri miliknya sangat istimewa. Setiap kali dia menggunakan semangat bela diri dan membunuh orang, beberapa urat nadinya putus seperti senar sitar. Sebelum urat nadinya terhubung kembali, Ki mendalam tidak dapat bergerak dengan lancar. Dia akan terluka parah jika dia menggunakan Ki mendalam, dan butuh waktu lebih lama bagi semangat bela diri untuk pulih. Di Yalan tampak muram, 2 bulan lalu, tepat saat kami hendak memasuki hutan gelap di perbatasan Kekaisaran Api, dunia gelap menemukan kami dan kami kehilangan beberapa orang. Karena Paman Luo tidak dapat mencegah mereka lagi, Dai mengoperasikan Ki mendalamnya. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, pembuluh darahnya sendiri juga pecah. Dan pembuluh darahnya belum pulih. Jadi, kamu butuh pembuluh darahmu untuk membantu mengoperasikan Ki mendalam. Si Yan cukup bingung, apakah kamu memainkan sitarmu, atau memainkan pembuluh darahmu? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Mu Yudai menjawab dengan malas. Wajahnya tampak muram. Kerusakan pada jiwa bela diri. Si Yan mempertimbangkannya sejenak, lalu dia berkata, mungkin aku bisa membantu. Mata Mu Yudai dan Di Yalan berbinar bersamaan, mereka menatap Si Yan bersama-sama. Baiklah, Si Yan tiba-tiba teringat akan hal itu dan ia merasa malu. Baiklah, Saudari Lan, jiwa bela dirimu sudah hidup kembali. Obat dalam tubuhku mungkin juga bisa membantunya. Kurasa. Jangan pernah pikirkan hal itu. Mu Yudai menjawab dengan marah dan menatapnya, hentikan ide kotormu tentangku. Dia tahu betul bagaimana Di Yalan mendapatkan kembali semangat bela diri miliknya. Bagaimana dia bisa menjual keperawanannya untuk itu? Aku bercanda, jangan dianggap serius. Si Yan tampak acuh tak acuh, dan dia mendongak ke arah pintu masuk pohon berlubang itu. Sudah sekitar tengah hari, dan aku tidak mendengar suara binatang buas, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Baiklah, Di Yalan terkikik. Mereka keluar dari lubang pohon dan maju ke dalam hutan, sementara Di Yalan masih menggendong Mu Yudai di punggungnya. Setelah berburu semalaman, semua binatang iblis itu tampak sedang beristirahat. Mereka tidak melihat satupun binatang iblis tingkat tinggi di jalan. Namun, sisa-sisa manusia itu mengingatkan mereka betapa jahatnya binatang iblis tadi malam. Saat senja, Ki mendalam dalam tubuh Si Yan dimurnikan, sehingga kekuatan negatif kembali memenuhi pikiran Si Yan. Ia memiliki keinginan kuat untuk membunuh. Dia tahu sitar Mu Yudai dapat menghiburnya dan meredakan emosi negatif, tetapi sitar itu akan menarik perhatian binatang buas dan para pengejarnya dalam ketenangan hutan. Karena dia sudah berpengalaman dengan Di Yalan, Si Yan ragu-ragu sejenak, lalu mengedarkan pandangan penuh nafsunya ke tubuh nikmat Di Yalan sambil menyusun rencana. Malam pun tiba. Di sebuah lembah rahasia, Mu Yudai meringkuk di dahan pohon tua yang lebat. Dia menatap semak-semak 10 meter jauhnya dengan wajah memerah, sambil menggertakkan giginya. Semak-semak bergetar terus-menerus,
diiringi gelombang erangan tertahan. Pelacur, sambil menggigit bibirnya, Mu Yudai mengutuk. Setelah berteriak panjang, semak itu pun menjadi tenang. Beberapa menit kemudian, Xian dan Diyalan berdiri dan berjalan kembali dengan pakaian yang berantakan. Xian berjalan dengan langkah mantap dan tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara Diyalan tampak segar dalam kulitnya dan tersenyum dengan mata puas, meskipun ada sedikit rumput di rambut panjangnya. "Nona Mu, kenapa kamu belum tidur?" Saat dia mendekat, Xian melihat Mu Yudai menatapnya dengan hina, jadi dia bertanya dengan santai sambil tersenyum acuh tak acuh. "Huff." Mu Yudai marah dan mengutuk, tidak tahu malu. "Oh." Xian membalas senyumannya, dan berkata dengan santai, "Mungkin kita bahkan tidak bisa melihat matahari besok, siapa yang peduli tentang ini? Lakukan apapun yang kau mau. Ya, kita bisa jadi 3 mayat besok pagi. Aku tidak peduli." Diyalan melangkah maju dan menunjukkan sedikit rasa malu. Mendengar alasan mereka, Mu Yudai tercengang. Saat menyadari situasi mereka, dia tidak tahu harus berkata apa. "Kakak Lan, berlatihlah dengan sepenuh hati. Mungkin kamu bisa berkembang pesat." Xian tersenyum penuh arti. "Baiklah, aku mengerti." Diyalan tertawa pelan, "Kau benar-benar hebat, ya kan? Haha." Maka, Diyalan memanjat pohon tua itu dan duduk di dahan yang kuat. Di bawah tatapan mata Mu Yudai yang bingung, dia mulai berlatih dengan sepenuh hati. Xian tidak memanjat pohon, tetapi duduk bersila di samping pohon. Berkat hubungan dengan Diyalan, emosi negatif di meridiannya pun terbersihkan. Dan kekuatan ajaib dari meridian mengalir ke tubuhnya dan menyehatkan jiwa bela diri miliknya. Hanya sebagian kecil saja yang masuk ke tubuh Diyalan, tetapi ini juga menguntungkan Diyalan. Xian memejamkan matanya dan merasakan kekuatan yang mengubah darah dan dagingnya. Dia mengoperasikan ki mendalamnya dalam sirkulasi besar. 1 jam kemudian, Xian mendapati bahwa kekuatan ajaib itu telah meresap ke dalam tubuhnya, sehingga ia mulai melatih roh bela diri petrifikasinya. Ketika dia memikirkannya, lengan telanjangnya mengeras dan perlahan-lahan berubah menjadi coklat tua. Coklat tua, Xian tiba-tiba membuka matanya, yang seterang bintang. Dia memandang dengan heran dan memeriksa lengannya dengan saksama. Coklat tua, tepatnya coklat tua. Xian begitu gembira hingga ia ingin tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, ia akhirnya menyadari betapa kekuatan itu secara ajaib menguntungkan jiwa bela diri miliknya. Dia menyadari dengan terkejut bahwa kekuatan itu tidak hanya dapat mengoperasikan ki mendalam, tetapi juga meningkatkannya beberapa tingkat. Semangat bela diri hanya meningkat seiring dengan kemajuan dalam level bela diri. Semangat ini akan semakin meningkat seiring dengan kemajuan ke level yang lebih tinggi. Maksudnya, seseorang akan mengalami terobosan dalam jiwa bela diri hanya ketika ia meningkat dari tingkat dasar ke tingkat dasar, atau dari tingkat dasar ke tingkat manusia, dan seterusnya. Kemajuan kecil dari langit pertama tingkat baru ke langit kedua tidak akan mengubah semangat bela diri sedikit pun. Hanya kemajuan lintas level yang dapat mengembangkan semangat bela diri. Namun ada pengecualian. Semangat bela diri tidak meningkat setiap kali naik level. Terkadang, semangat bela diri hanya meningkat saat prajurit naik 2 atau 3 level. Misalnya, kemajuan roh bela diri petrifikasi Xian terdiri dari 4 tahap. Keturunan keluarga Xi yang mewarisi roh bela diri petrifikasi, akan menunjukkan kulit abu-abu sekitar 10 hari setelah kelahirannya, yang berarti tahap pertama. Kalau orang ini tekun berlatih bela diri dan mencapai tingkat manusia, maka roh bela diri petrifikasi akan berkembang dan kulitnya akan berubah menjadi coklat tua, itu adalah tingkat kedua. Begitu dia mencapai tingkat bumi, kulitnya akan menjadi hijau seiring kemajuan dalam keterampilan bela diri, yang berarti tahap ketiga. Jika dia cukup jenius untuk mencapai tingkat langit, keterampilan bela diri akan mencapai puncak dan kulitnya akan berubah menjadi ungu, yang berarti tahap keempat. Roh bela diri petrifikasi keluarga Xi hanya menguat setiap 2 level dan kemudian mengubah warna kulit seseorang. Setiap kali petrification martial spirit berubah dan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatan pertahanan otot seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika roh bela diri petrifikasi berada pada tahap pertama, seseorang dapat dengan mudah bertahan melawan tinju dan serangan manusia yang diresap ki mendalam hingga tingkat tertentu.
Ketika mencapai tahap kedua dan kulitnya berubah coklat tua, kekuatan pertahanannya akan meningkat berkali-kali lipat, dan seseorang tidak hanya dapat bertahan terhadap serangan kuat dari ki mendalam, tetapi juga dapat melindungi diri dari serangan senjata biasa. Kulit hijau dari tahap 3 memiliki daya pertahanan yang jauh lebih kuat. Senjata hampir tidak dapat menembus tubuh seseorang, dan pada saat yang sama, tubuh seseorang akan tetap sangat lincah dan fleksibel. Saat mencapai tahap 4, tubuhnya akan berubah menjadi ungu dan tidak akan terluka oleh apapun, bahkan oleh air, api, atau trik misterius apapun. Tubuhnya akan menjadi sangat kuat dan lincah. Awalnya, jika keturunan keluarga Si berada di level dasar atau baru lahir, roh bela diri petrifikasinya akan tetap berada di tahap 1. Roh bela diri ini tidak akan maju sampai ia mencapai level manusia. Tahap roh bela diri ini hanya maju seiring dengan peningkatan level seseorang. Roh bela diri lain di Grace Mainland semuanya sama dengan petrifikasi, mereka meningkat seiring dengan peningkatan level seseorang. Namun beberapa pil ajaib dapat mengubah aturan, dan membantu roh bela diri meningkatkan level lintas level. Di Grace Mainland, pil ajaib ini hanya ada dalam legenda. Para prajurit Kekaisaran Api, kekaisaran yang diberkati Tuhan, dan serikat pedagang hanya pernah mendengar tentang pil ini. Pil asli belum pernah dilihat oleh siapapun. Bahkan 3 raja obat dari lembah obat di Kekaisaran Api hanya merupakan alkemis tingkat jiwa, jauh dari alkemis tingkat dewa yang mampu memurnikan pil ajaib seperti itu. Namun, kekuatan dari meridiannya tampaknya telah melanggar aturan. Kekuatan magis itu tidak hanya dapat membangkitkan semangat bela diri, tetapi juga meningkatkan semangat bela diri melalui tahapan. Lengannya berubah menjadi coklat tua setelah membatu, yang hanya terjadi pada prajurit tingkat manusia dari keluarga Si. Rupanya ini adalah tahap kedua dari pembatuan. Kekuatan gaib itu dapat membangkitkan jiwa bela dirinya, dan dapat pula meningkatkannya. Apa maksudnya ini? Itu berarti dia mungkin memasuki tahap 4 Petrification Martial Spirit meskipun dia belum maju ke Sky Level. Karena tidak dapat ditembus senjata maupun air, tubuhnya tidak akan menjadi kaku, tetapi menjadi lebih lincah, dan mampu bertahan terhadap segala jenis serangan. Saat memikirkan kekuatan tahap 4 petrifikasi, Si Yan merasa senang karena telah memperoleh sesuatu yang berharga. Kemampuan ini jelas merupakan roh bela diri, yang tidak hanya membantunya memurnikan ki mendalam di meridiannya, tetapi juga secara misterius memberikan emosi negatif kepada musuh-musuhnya selama pertarungan. Roh bela diri misterius ini mampu menyerap ki mendalam dari orang mati, mengubahnya menjadi kekuatan magis yang hidup di meridian, dan membangkitkan serta meningkatkan roh bela diri lainnya. Mata gelap Si Yan berbinar-binar bagaikan bintang. Duduk di sana dengan diam, dia menyadari bahwa jika dia berlatih keras dengan bantuan roh bela diri yang menakjubkan ini, dia akan menjadi makhluk yang mengerikan di Grace Mainland. Hutan gelap. Di daerah berdarah, di mana mayat-mayat berserakan di tanah, sekelompok orang yang tampak muram sedang memeriksa sesuatu. Mereka dari Wolf Mercenary Union. Bernard berjalan di antara mayat-mayat itu, tampak khawatir. Kapten Wolf Mercenary Union adalah seorang prajurit tingkat bencana sama sepertiku. Sepertinya mereka telah dilenyapkan sepenuhnya. Mendengar itu, utusan Bulan Sabit dan Mo Chaoge mengerutkan kening pada saat yang sama. Setelah ragu-ragu sejenak, utusan Bulan Sabit mengeluarkan trompet perak dan mulai meniupnya. Alih-alih mengeluarkan suara, sebuah gelombang aneh dikirimkan dan disebarkan menjauh. Tak lama kemudian, 2 orang pria, yang mengenakan gaun dan topeng perak, muncul diam-diam dari hutan. Topeng mereka berwarna hijau dan mirip pantat, yang berbeda dari topeng pucat yang dikenakan utusan Bulan Sabit dan orang-orangnya. "Utusan, apakah kau menemukan sesuatu?" Utusan Bulan Sabit bertanya dengan dingin. "Banyak prajurit dan tentara bayaran diserang oleh binatang iblis tadi malam. Terlalu banyak jejak kaki di sini. Kita tidak bisa membedakan mana target kita," jawab salah satu utusan bintang dengan hormat. Dunia kegelapan memiliki 2 divisi, yaitu utusan kegelapan dan utusan hitam. Utusan pertama bertugas melacak dan mengumpulkan informasi, sedangkan utusan kedua bertugas membunuh. Mereka dikelompokkan sebagai bintang, bulan, dan matahari. Meskipun Dark Emissaries dan Black Emissaries melakukan pekerjaan yang sama sekali berbeda, mereka dinilai secara ketat.
Star Emissaris dari Star Level berada di bawah Crescent Emissaris dari Moon Level. Apakah begitu sulit untuk menemukan target? Utusan bulan sabit itu pandai membunuh dan bertarung, tetapi buruk dalam melacak. Mendengar itu, matanya menjadi redup. Tuan, daerah ini sangat luas dan terdapat terlalu banyak prajurit, binatang iblis, dan tentara bayaran, jadi sangat sulit untuk menemukan target. Selama pencarian beberapa hari ini, kami diserang oleh banyak tentara bayaran, dan salah satu dari kami terbunuh. Dunia kegelapan memiliki reputasi yang buruk, sehingga para prajurit dan tentara bayaran pemberani yang datang ke daerah ini mungkin membunuh orang-orang dari dunia kegelapan jika mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menghadapi kasus semacam ini selama beberapa waktu. Mereka bahkan ditantang setelah bekerja sama dengan para pejuang dari keluarga Mo, meskipun mereka tidak kehilangan banyak. Tidak dapat menemukan target, dan binatang iblis yang tidak tenang, terlalu tangguh. Setelah merenungkannya, Mo Chaoge berkata, kita harus menghentikan pencarian tanpa tujuan ini. Bagaimana kalau menunggu di kota sunyi? Itu satu-satunya jalan menuju serikat pedagang. Mereka pasti akan pergi ke kota sunyi begitu mereka keluar dari hutan gelap, jadi kita bisa menunggu mereka di sana. Ide bagus. Bernard mengangguk dan menunjukkan ekspresi membunuh, siapapun yang pergi ke serikat pedagang akan melewati kota sunyi, jadi kita tinggal menunggu dan menemui mereka di sana. Baiklah, mari kita menyeberangi wilayah ini secepatnya. Dan tunggu kemunculan mereka selama perjalanan kita menuju kota sunyi. Utusan bulan sabit terdiam cukup lama, dan mengalah pada usulan ini, karena ia tidak dapat menemukan usulan yang lebih baik. Ketiganya segera mencapai kesepakatan dan berhenti mencari Xian dan teman-temannya. Mereka mulai bersiap untuk menyeberangi hutan gelap dan menyergap perbatasannya dan menuju kota sunyi. Selama 5 hari, mereka bergerak di hutan gelap dengan hati-hati, bersembunyi dari binatang buas dan para prajurit iblis. Pada malam hari, mereka akan berhenti bergerak dan beristirahat di daerah rahasia. Dengan cara ini, mereka menghindari banyak binatang iblis tingkat tinggi, tentara bayaran, dan prajurit dengan keberuntungan besar. Dan setiap malam, Xian akan berlatih tanpa henti untuk beradaptasi dengan tahap kedua petrifikasi dan membiarkan perubahan itu terjadi pada setiap sel tubuhnya. Diyalan telah menjauhi pria selama bertahun-tahun. Dan karena dia memiliki pengalaman luar biasa dengan Xian, dia selalu memintanya. Mereka melampiaskan nafsu mereka di bawah pohon, di semak-semak, dan di tepi sungai. Mu Yudai tahu dia tidak mampu menghentikan mereka, jadi dia biarkan saja, meski kadang-kadang dia tetap tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dan mengeluh tentang sikap mereka yang tidak tahu malu. Malam itu, setelah latihan singkat, Diyalan melompat dan berteriak riang, aku baru saja mendapat terobosan. Tidak lama sebelum itu, dia bersenang-senang dengan Xian di bawah pohon besar. Di pohon kuno lain yang tidak jauh dari Diyalan, Mu Yudai menjulurkan kepalanya karena terkejut. Melihat Diyalan dengan pakaian yang berantakan, dia berteriak, itu berhasil. Xian perlahan membuka matanya. Ia menatap Diyalan yang masih dalam kebahagiaan luar biasa, dan berkata sambil tersenyum, selamat. Saudari Lan. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh martial spirit yang misterius itu, Xian juga merasa sangat gembira. Meskipun Diyalan hanya berhubungan seks dengannya selama beberapa hari, dia telah memperoleh manfaat yang sangat besar dan mencapai level manusia. Ini hampir merupakan keajaiban, yang membuktikan bahwa martial spirit yang misterius ini memang memiliki kekuatan yang tak terbatas. Terima kasih banyak. Ada kehangatan rasa syukur yang terpancar melalui mata menawan Diyalan. Dia tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menyadari bahwa apa yang terjadi padanya adalah karena Xian. Selama beberapa hari terakhir, dia benar-benar melihat peningkatan yang luar biasa. Yah, ini mungkin ada hubungannya dengan obat dalam tubuhku. Ngomong-ngomong, Saudari Lan, kau juga mendapatkan semua ini dengan usahamu sendiri. Xian menjawab dengan wajah dingin, jadi, sekarang setelah kau mencapai level manusia, bisakah kau menunjukkan kepada kami kekuatan roh bela dirimu, api sihir biru? Apakah ada perbedaan dengan sebelumnya? Diyalan tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, dengan api biru tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Api itu sebesar semangka,
yang secara bertahap menutupi seluruh tangannya. Api biru itu seperti makhluk hidup. Tiba-tiba berubah menjadi puluhan ular api, yang bergerak di sekitar lengannya yang indah. Terlebih lagi, api biru ajaib ini dapat berubah menjadi berbagai bentuk dengan pikiran di Yalan. Tiba-tiba berubah menjadi ular, lalu menjadi burung, seperti makhluk hidup sungguhan, yang hampir dapat terbang menjauh dari telapak tangannya kapan saja. Saat aku mencapai level manusia, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa api sihir biruku telah berubah. Semangat bela diriku lebih kuat dari sebelumnya. Yalan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tidak hanya ukurannya menjadi lebih besar, dari ukuran kepalan tangan menjadi ukuran kepala pria, tetapi juga telah mencapai kemampuan kondensasi materi, yang berarti bahwa ia telah mencapai tahap kedua. Roh bela diri miliknya mampu melakukan kondensasi materi. Si Yan mengangguk. Ia langsung menyadari bahwa martial spirit, Blue Magic Flame milik Yalan juga cukup hebat. Ia memuji, "Wah, selamat sekali lagi. Ini semua karenamu," kata Yalan dengan mata berbinar-binar. Dia tidak bisa menyembunyikan hasrat seksualnya dalam senyumnya. Bagaimana ini mungkin? Mu Yudai, yang sedang beristirahat di pohon, dipenuhi dengan keraguan dan kecurigaan. Hanya butuh beberapa hari bagi Sister Lan untuk mencapai level manusia. Itu terlalu cepat. Bagaimana ini mungkin? Sister Lan, aku ingat dengan jelas bahwa kamu baru mencapai langit ketiga dari prajurit baru 6 bulan yang lalu. Ya, itu benar. Yalan berada di puncak dunia, dan berkata dengan bangga, "Aku baru saja memasuki langit ketiga prajurit baru 6 bulan yang lalu. Bahkan aku tidak menyangka bahwa aku bisa mencapai tingkat manusia secepat ini. Kupikir setidaknya aku butuh 3 hingga 5 tahun latihan keras sebelum aku bisa mencapai tingkat manusia." Hehe. Mu Yudai tidak tahu bagaimana menjawab bualannya, jadi dia hanya memutar matanya. Kok bisa, esensi orang ini, benar-benar punya kekuatan sihir seperti itu? Dengan pikirannya yang terus memikirkan hal itu, Mu Yudai tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Dia memaksa dirinya untuk berhenti di sana dan hampir menyebut dirinya pelacur. 5 hari lagi telah berlalu. Mereka bertiga terus melanjutkan perjalanan di hutan gelap dengan sangat hati-hati. Selama 5 hari itu, setiap malam, mereka akan selalu mendengar kekacauan dari hutan gelap, bercampur dengan raungan binatang buas dan tangisan serta jeritan prajurit manusia, serta tentara bayaran. Kebisingan dan kekacauan yang terus-menerus ini akan membuat bahkan orang yang paling berani pun merasa ngeri. Si Yan langsung menyadari bahwa pasti ada manusia yang telah membuat jengkel binatang iblis tingkat tinggi. Itulah sebabnya pada malam-malam seperti itu, ia akan mencari tempat yang damai dan benar-benar aman untuk beristirahat, dan tidak pernah mengambil risiko untuk keluar di malam hari. Selama kurun waktu tersebut, ia memutuskan untuk tidak berhadapan dengan binatang iblis manapun, atau berkelahi dengan tentara bayaran manapun, dengan kata lain, menghindari masalah dari kedua belah pihak. Berkat kode kehati-hatian yang mereka ambil, selama 5 hari itu, meski mereka bertiga tidak menempuh jarak yang jauh, mereka pun tidak menemui masalah apapun dalam perjalanan. Selain itu, jika Si Yan beruntung, ia masih akan menemukan beberapa prajurit yang baru saja dibunuh oleh binatang iblis itu. Begitu binatang iblis itu pergi, Si Yan akan bergegas ke mayat-mayat itu untuk mengumpulkan ki mendalam mereka yang masih tersisa. Namun demi keselamatan, dia akan selalu menunggu beberapa saat setelah binatang-binatang iblis itu pergi, sebelum muncul di sekitar mayat-mayat itu. Walaupun dia tidak mendapatkan banyak ki mendalam dari setiap mayat, dengan ki mendalam yang dicuri terakumulasi di dalam tubuhnya, Si Yan juga berhasil meningkatkan roh bela diri petrifikasi miliknya sedikit demi sedikit. Hingga saat ini, tubuhnya sudah dapat berubah menjadi batu seluruhnya dalam hitungan detik, hanya dengan satu pikiran. Seluruh kulitnya akan berubah menjadi coklat tua, dan kekuatan pertahanannya juga perlahan meningkat. Selama beberapa hari terakhir, tak pernah sedetik pun ia lupa tentang latihan mengendalikan kegilaannya sendiri. Namun, ambang batas terakhir terlalu sulit baginya untuk ditembus. Setiap kali ia mencoba mengoperasikan energi negatif dalam meridian otaknya, ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Dan ketika ia membalikkan ki mendalam dalam tubuhnya, ia akan merasakan sakit yang luar biasa hingga ia akan langsung pingsan. Setelah beberapa hari berlatih,
dia masih belum bisa melewati tahap terakhir Rampage. Dan setelah serangkaian pingsan seperti itu, Xian menduga bahwa ia mungkin menggunakan pendekatan yang salah. Oleh karena itu, ia menyerah pada pendekatan yang sulit ini dan memutuskan bahwa ia harus mencoba cara lain, setelah merenung beberapa hari. Hari sudah malam lagi. Ketiganya bersembunyi di sebuah gua gelap di dalam lembah. Dengan pintu gua yang tertutup semak-semak, mereka berbicara dengan suara pelan. Mereka bisa mendengar pasukan binatang iblis melewati gua mereka di luar. Sepertinya ada suara auman dan lolongan binatang iblis di mana-mana. Entah berapa banyak binatang iblis yang ada di luar sana pada malam itu. Malam ini agak tidak biasa. Sepertinya semua binatang iblis di hutan gelap telah keluar. Diyalan berkata dengan wajah cemberut, ini terlalu aneh. Biasanya, bahkan jika para prajurit dan tentara bayaran terlalu keterlaluan, binatang iblis itu paling lama akan menyerang mereka selama 2 atau 3 hari. Tidak ada alasan bagi semua binatang iblis ini untuk keluar. Tuhan tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Di balik serangan dan gerakan berskala besar dari binatang iblis ini, pasti ada perintah dari binatang iblis dengan level yang jauh lebih tinggi. Xian berkata dengan wajah serius, serigala petir perak sudah menjadi binatang iblis level 7, setara dengan prajurit level langit kita. Ia tidak hanya memiliki kristal iblis di dalam tubuhnya, tetapi juga memiliki kecerdasan setingkat dengan manusia. Karena serigala petir perak telah muncul untuk memimpin, pasti ada pertarungan besar di baliknya. Alhamdulillah, akhir-akhir ini kami sangat berhati-hati, tidak bermaksud menempuh jarak lebih jauh, tetapi mengutamakan keselamatan. Kalau tidak, kami akan mendapat banyak masalah. Diyalan mengangguk. Tata, ada beberapa langkah kaki yang berantakan dari luar gua. Mereka berasumsi bahwa itu adalah pergerakan para pejuang manusia di luar sana. Dengan seringnya pergerakan binatang iblis di luar sana, para prajurit manusia yang masih bergerak pasti berada dalam masalah yang serius, mungkin juga sedang dikejar dan diburu oleh binatang iblis itu saat ini. Mungkin kita harus keluar dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa menawarkan bantuan. Mu Yudai bertanya kepada 2 orang lainnya dengan samar. Xian dan Diyalan keduanya melirik Mu Yudai, namun tidak mengatakan apapun. Apa, kau ingin membiarkan mereka mati begitu saja? Mu Yudai mengerutkan kening. Dia jelas sangat kesal. Ada begitu banyak binatang iblis di luar sana. Kita hampir tidak bisa bersembunyi sekarang. Jika gua ini juga dibobol, aku khawatir kita tidak akan beruntung menghadapi binatang iblis itu. Selain itu, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa para prajurit di luar sana tidak akan menjadi bencana bagi kita? Bagaimana jika mereka juga menginginkan kecantikanmu? Tuhan tahu berapa banyak masalah yang bisa kita hadapi. Aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri. Xian mendengus tanpa ampun sama sekali. Mu Yudai tidak senaif itu. Tentu saja dia tahu semua tentang ini. Dia hanya mengatakan ini karena dia tidak tahan dengan gagasan bahwa manusia dibunuh oleh binatang buas yang kejam itu. Namun setelah diberi pelajaran seperti itu oleh Xian, harga dirinya terluka parah. Dia mengerutkan bibirnya dan bergumam, berdarah dingin. Kau bahkan bukan manusia. Kurasa kau terlalu takut mati. Aku salah menilaimu sebelumnya. Menurut saranmu, kamu tidak hanya tidak takut mati, kamu benar-benar memohon untuk dibunuh. Xian menyeringai, Nona Mu, Anda memang menyelamatkan hidup saya 2 kali, tetapi saya sudah membalas budi Anda. Sekadar informasi, satu-satunya alasan saya masih di sini bukanlah karena Anda, tetapi karena apa yang telah dipercayakan Paman Luo kepada saya sebelum ia meninggal. Xian berhenti sebentar dan melanjutkan, kamu bukan putriku, jadi jangan berdrama padaku, ini sangat menggangguku. Jika aku benar-benar marah suatu hari nanti, aku akan meninggalkanmu di sini. Apapun yang ingin kamu lakukan bukanlah urusanku. Dasar brengsek. Mu Yudai merasa sangat bersalah hingga matanya mulai basah. Dia berusaha sekuat tenaga menahan air matanya dan berkata dengan suara menangis, kau tidak tahu apa-apa selain menceramahiku. Baiklah, kalian berdua, berhentilah. Saat ini, kita harus bersatu. Kita semua sedang menuju serikat pedagang, jadi sebaiknya kita tetap bersatu dan saling menjaga. Berhentilah bertengkar karena hal-hal sepele seperti itu. Diyalan menengahi pembicaraan mereka. Oh sial,
Xian tiba-tiba berdiri, dan wajahnya tampak seperti neraka. Sepertinya orang-orang itu telah menemukan gua ini. Mereka menuju ke arah ini. Sial, tidak mungkin. Dialan juga tercengang. Dia segera mengambil belatinya dan menjaga pintu masuk gua bersama Xian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aduh, raungan dan lolongan binatang buas terdengar dari luar gua. Tampaknya semakin banyak binatang buas yang datang ke arah mereka. Blokir pintu masuk. Xian tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Dia meletakkan tangannya di batu di pintu masuk gua dan berteriak, "Kemarilah dan jepit batu-batu ini. Kita tidak boleh membiarkan siapapun masuk ke gua ini. Begitu manusia lain masuk ke gua ini, binatang-binatang iblis itu akan segera tahu bahwa kita ada di sini. Jika binatang-binatang iblis itu tetap tinggal, cepat atau lambat mereka akan menemukan kita dan itu akan menjadi bencana total. Aku tidak akan turun bersama orang-orang itu di luar sana." Setelah Xian memasuki gua ini, dia tidak hanya menutup pintu masuk dengan semak-semak dan dedaunan, tetapi juga memindahkan beberapa batu besar untuk menutup lubang, untuk berjaga-jaga jika situasi seperti ini terjadi. Dia tidak menyangka bahwa batu-batu ini benar-benar akan digunakan. Baiklah, Dialan sedikit terkejut, tetapi dia juga dengan cepat bergabung dengan Xian untuk menjepit batu-batu besar, sehingga menghalangi pintu masuk gua.